Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 81. Beberapa kali jari tangannya menjentik dan Sekar Jingga menahan jeritnya karena tiba-tiba saja kembennya yang berwarna jingga itu terlepas seolah ada tangan tak nampak yang melepaskannya atau seolah kemben itu hidup seperti ular, melepaskan lingkarannya dari pinggangnya yang ramping. Para selir dan dayang juga merasa heran, akan tetapi mereka segera tertawa cekikikan karena mereka maklum bahwa Sang Prabu Hanyokwati agaknya memperlihatkan ilmunya sehingga kemben itu dapat terlepas sendiri. Nah sekarang kainmu yang melepaskan diri. Kalau pakaianmu tidak malu-malu kenapa engkau malu, Nimas? Kesinilah ke dalam pelukanku. Kembali jari-jari tangan itu menjentik-jentik dan tak dapat lagi Sekar Jingga menahan jeritnya karena kini benar-benar yang melibat tubuhnya mulai mengembang dan hendak melepaskan diri dari tubuhnya. Dan pada saat itu, terdengarlah suara yang berat dan berwibawa, apa yang terjadi di sini? Ada apakah ribut-ribut ini? Ketika semua selir dan dayang menoleh, banyak di antara mereka yang menjerit dan mereka semua terbelalak melihat Sang Prabu Hanyokwati telah berdiri di ambang pintu ruangan itu. Ketika mereka semua kini menoleh kepada Sri Baginda, yang tadi mereka layani dayang mengajak mereka bercumbu, mereka semua menjadi pucat dan cepat mereka menjatuhkan diri berlutut menghadap Sang Prabu, karena yang tadi mereka anggap sebagai Sri Baginda bukan lain adalah Raden Mas Martapura. Pengaruh sihir atas diri selir Sekar Jingga juga pudar dan selir ini cepat membetulkan kain dan kembennya, lalu menjatuhkan diri berlutut menyembah Sri Baginda sambil menangis. Kanjeng Rama, hamba hanya ingin bermain-main di sini. Raden Mas Martapura tergagap dan dia pun cepat turun dari tempat duduknya, menyembah dan wajahnya menjadi agak pucat. Kalau pangeran lain yang tertangkap basah menodai tempat selir seperti itu, pasti Sang Prabu Hanyokwati akan marah besar dan mungkin menghukumnya dengan berat, bahkan bisa saja membunuhnya karena perbuatan itu sungguh merupakan aib bagi keluarganya. Akan tetapi, dia terlalu menyayang Raden Mas Martapura, maka dalam kekecewaan, penyesalan, kedukaan dan kemarahannya, terlontar ucapan yang langsung keluar dari lubuk batinnya. Martapura, apakah engkau sudah gila? Perbuatanmu ini seperti perbuatan orang gila saja. Hening sesaat setelah Sang Prabu Hanyokwati mengeluarkan ucapan itu, kemudian nampak pangeran itu berkata dengan suara gemetar, "Ampunkan hamba, Kanjeng Rama," dan terdengar isak tangisnya. Akan tetapi hanya sebentar karena kini pangeran itu berkata lagi, "Kanjeng Rama, hamba ingin bersenang-senang saja," dan dia pun tertawa-tawa. Astagfirullahaladzim. Sang Prabu Hanyokwati mohon ampun kepada Gusti Allah dan dia pun menyadari apa yang telah terjadi. Dalam kemarahannya tadi, dia telah mengeluarkan kata-kata kutukan dan kini putranya itu benar-benar telah menjadi gila. Ucapan seorang ayah atau ibu mengandung kekuatan yang amat hebat, apalagi keluar dari hati seorang raja besar telah mendapatkan wahyu dari Gusti Allah untuk menjadi pemimpin rakyat. Namun, sekali mengeluarkan ucapan tidak mungkin dapat ditarik kembali dan raja itu hanya dapat memandang putranya dengan hati yang seperti ditusuk-tusuk rasanya. Raden Mas Martapura memang bersikap aneh. Dia mengangkat muka, memandang ke sekeliling, tertawa hahaha, lalu menyembah ke arah Sang Prabu Hanyokwati. "Kanjeng Rama, hamba mohon diri," dan dia pun bangkit dan berjalan pergi melalui pintu tembusan diikuti oleh pandang mata sang ayah yang kini baru menyadari bahwa dia telah meracuni putranya sendiri dengan limpahan kasih sayang yang hanya merusak kepribadian putranya itu sehingga menjadi manja, tinggi hati dan batinnya lemah. "Ya Allah, Gusti Maha Agung. Segala kehendakmu terjadilah," dia meratap di dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan suara lembut kepada para selirnya, "Kalian semua harus mandi keramas, kemudian berpuasa selama 3 hari, baru boleh memperlihatkan diri kepadaku." Para seli sambil menangis menaati perintah itu dan Sang Prabu Hanyokwati lalu kembali ke istana. Peristiwa yang nampaknya sepele ini ternyata kemudian mengubah jalannya sejarah seperti yang telah diatur oleh Sang Prabu Hanyokwati. Biarpun Raden Mas Martapura sudah diangkat menjadi pangeran mahkota dan ditentukan bahwa dia yang kelak menggantikan ayahnya menjadi raja di Mataram, akan tetapi karena pikirannya tidak waras lagi, karena dia telah menjadi seorang yang lebih sering bersikap seperti orang gila,
tentu saja tidak mungkin mendudukan dia sebagai raja dan kelak, sebagaimana tercatat dalam sejarah, yang menggantikan Sang Prabu Hanyokrowati bukanlah Raden Mas Martapura, melainkan Raden Mas Rangsang, Pangeran Sulung. Yang kelak akan menjadi seorang raja yang amat terkenal, bahkan lebih besar daripada ayahnya, yaitu Sultan Agung Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama dengan julukan Sang Prabu Pandita Anyakrakusuma. Dalam peristiwa ini kembali terbukti akan kebesaran dan keagungan kekuasaan Tuhan. Betapapun pandainya manusia, betapapun pintarnya manusia mengatur dan merencanakan sesuatu, namun akhirnya kekuasaan Tuhan yang akan menentukan segalanya, sungguh pun semua akibat itu bukan tanpa sebab dan sebabnya terletak dalam sepak terjang si manusia sendiri dalam hidupnya. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tepat bagi sikap hidup kita sehari-hari kecuali, ingat dan waspada. Ingat selalu tanpa henti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan penuh keyakinan akan kekuasaannya dan menyerah dengan penuh kepasrahan, keikhlasan dan ketawakalan. Dan waspada akan langkah hidupnya setiap saat sehingga kita tidak akan lengah dan tahu benar apabila langkah hidup ini menyeleweng atau menyimpang dari kebenaran yang sudah digariskan dalam setiap agama atau pengertian tentang perbedaan antara benar dan salah pada umumnya. Walaupun pengetahuan hati akal pikiran tidak mungkin mampu mengusai nafsu yang sudah mencengkeram diri setiap orang manusia, namun dengan penyerahan yang sepenuhnya lahir batin, maka kekuasaan Tuhan yang akan bekerja selaras dengan kehendak Tuhan. Malam terang bulan purnama. Indah nian permukaan bumi yang mandi cahaya bulan purnama. Terang namun lembut dan dingin, berbeda dengan terangnya matahari di siang hari yang keras garang dan panas. Tepatlah perbandingan yang dikatakan orang bahwa matahari adalah raja, dan bulan adalah ratu atau dewi. Begitu indah, lembut dan suasana menjadi tenang dan penuh keriangan apabila bulan purnama muncul di angkasa. Di dalam sebuah gubuk di tengah ladang yang sunyi, di luar pintu gerbang kota raja, nampak duduk dua orang yang sedang bercakap-cakap. Dari jauh, mereka kelihatan seperti dua orang petani yang sedang menikmati bulan purnama di gubuk itu. Akan tetapi andai kata ada yang sempat mendekati mereka, orang itu tentu akan terkejut mengenal bahwa seorang di antara mereka adalah Raden Mas Rangsang, Pangeran Sulung itu. Dan lebih mengejutkan orang lagi, yang duduk di depannya, keduanya bersila, di dalam gubuk bambu yang terbuka itu, adalah seorang yang berpakaian serba hitam dan mukanya tertutup kedok. Si kedok hitam yang kemunculannya di dalam sayembara yang diadakan Ki Sinduening telah menggegerkan orang. Si kedok hitam sedang duduk bercakap-cakap dengan Pangeran Raden Mas Rangsang. Dan mereka bercakap-cakap demikian akrabnya. Berita yang kau bawa ini sungguh teramat penting, Adimas, kata Pangeran Raden Mas Rangsang. Jadi sudah pasti bahwa mereka itu hendak bergerak pada waktu pagi, 5 hari lagi dan 2 hari kemudian, mereka akan menyerbu Mataram di waktu malam hari. Demikianlah keterangan yang saya peroleh, kakak Mas Pangeran. Dan karena saya dapat mendengarnya ketika mereka mengadakan rapat penting, tentu saja hal itu sudah pasti, jawab si kedok hitam. Bagus, kalau begitu besok akan kulaporkan kepada Kanjeng Rama agar diadakan perubahan siasat menghadapi mereka. Kemudian, berita apa lagi yang penting darimu, Adimas? Tentang Malangkoro dan gurunya. Dan yang gurita itu, kakang Mas Pangeran. Pangeran itu tersenyum. Raksasa yang hampir memenangkan sayembara dan memboyong di Ajeng Mawarsi itu? Orang yang kau kalahkan dalam pertandingan? Wah, ulahmu itu membuat di Ajeng Mawarsi tak dapat tidur, Adimas. Saya hanya mencegah orang kasar itu memaksakan kehendaknya, kakang Mas Pangeran.